Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi kali ini tuh aku akan berbagi resep kulit pie buah atau bisa juga untuk pie susu ya teman-teman. Untuk pertama kita siapkan ini kan aku sekali ngadon 2 adonan jadi 900 gram tepung terigu. Aku pakai merek Dahlia. Jadi kalau mau satu adonan itu tinggal dibagi dua ya teman-teman. Nah terus ini telurnya cukup 2 butir, 2 endok, terus menteganya 400 gram, margarin atau mentega terserah ya bebas. Nih, aku pakai merek Amanda tapi ini bukan endorse dari dulu. Aku tuh kalau bikin pesanan selalu pakai merek Amanda. Ini udah dibuka ya teman-teman. Terus ini garam. Bahan-bahannya cuma ini, simple banget. Oke, langsung saja kita buat. Jadi ini yang bikin kan suamiku ya teman-teman. Aku cuma videoin. Jadi suamiku yang bikin. Ayo yang langsung let's go. Apa yang perlu disiapkan guys? Oh, kita kasih garam, diururi garam. Main asin. Tuh, 2 sendok garam. Kita pecahkan telur. Suami sudah cuci tangan, ingat. Selalu cuci tangan. Mentega atau margarin. Makanya tuh bebas ya. Kalau Amanda itu kan margarin ya teman-teman. Kita lanjut buat ngulek-ngulek. Ini tangannya hitam, mohon maaf karena laki-laki super strong. Sampai tercampur rata. Ini tuh nggak pakai air ya. Nanti ada yang nanya, ini pakai air atau enggak? Ini tuh nggak pakai air tapi dibanyakin margarinnya. Pelan. Oh. Ini tuh pertama aku yang ngajarin Pak suami, tapi malah sekarang suamiku yang lebih pinter perbaikingan. Kita mengadun dengan 2 tangan karena sudah mulai tercampur rata ya teman-teman. Ini tuh adonannya hampir mirip kayak buat adonan nastar. Nah, kalau nastar kan pakai gula, kalau ini enggak. Adonannya tuh simple banget ya teman-teman, tapi dijamin enak. Sudah tercampur rata tuh, jangan lupa untuk dibersihin pinggirannya. Ini baskomnya terlalu kecil ya teman-teman, karena wis kadung jadi dilanjut. Nih sampai adonan itu berbentuk seperti ini ya teman-teman. Ini benar-benar kalis tuh, hampir mirip banget dengan adonan nastar. Oh, seperti ini, simple. Terus ini aku jual harga 2000. Pakainya itu cetakan sus A ya teman-teman. Jadi pas langsung saja kita bentuk. Buat yang nanya berapa gram, ini tuh nggak pernah ditimbang ya teman-teman, jadi langsung aja kayak gini. Pokoknya kalau kira-kira udah bentuk agak tebel kayak gitu disudahin, tandanya wis rampung. Cukup cukup sekali. Ini aku cuma bikin video tutorial membuat kulit pie, nanti dilanjut sama Pak suami ya teman-teman. Jadi nggak full videonya, yang penting resepnya terus cara ngebentuk kayak gininya. Nanti aku mau lanjut bikin isian pastel ya. Soalnya sekarang aku udah nggak bisa bikin ini kulit pie. Kalau suami tuh pinter, rapi bikinnya. Tuh, cepat sekali nih. Kita kasih lihat tuh. Hei, kok putih banget anjay. Tuh, ini baru mulai udah rapi. Lebih cepat kalau Pak suami. Tuh, hasilnya cantik dibandingkan punyaku nih. Ini belum, nanti dilanjut sama Pak suami. Jangan lupa ditusuk-tusuk biar enggak melendung kalau pas di oven. Tuh, seperti itu ya teman-teman tuh. Easy. Ayo, lanjut. Oke, pilih nih.
Tuh, seperti itu ya teman-teman. Satu adonan itu bisa jadi 32 pieces ukuran sus A atau yang sedang ya, sedang atau gede. Terus kalau buat yang ukuran mini itu bisa jadi 62 pieces kulit pie. Mini itu sus B ya. Kalau ini sus A. Nih, start jam 10 pagi, jam 11.30 udah hampir selesai ya teman-teman nih. Udah dapat 2 loyang. Satu loyang ini isinya ada 16. 16, 16, 32, tambah ini nanti 16, berarti 48. Tuh. Super faster. Tipsnya dong mas, biar cepet. Walaupun pakai manual, bikin kulit pie. Tipsnya bagaimana? Cepat bagaikan mesin. Mesin bagaikan kalah. Kalah rapi he. Tipsnya apa mas? Cepat selesai. Kapal api mix. Tuh. Tipsnya itu cukup kapal api mix. Diuntal. Terus rokoknya sebungkus. Jadinya tambah semangat jere. Tuh, coba kasih lihat gimana. Ya benar sini. Caranya. Terus sini. Tuh, kayak gitu ya teman-teman. Dikepel-kepel dulu. Tuh. Dipenyet-penyet sampai rata. Oke teman-teman nih, ini sudah hampir selesai. Terus kita siapkan oven. Ovennya pakai yang tangkring merek Bima ya teman-teman tuh. Tapi bukan endorse. Terus tatakannya itu yang warna putih, tangkringannya itu kemarin suami bikin sendiri ya. Pokoknya Pak suami itu super kreatif. Lanjut kita panaskan. Panaskan yang rumahnya itu bersih ya, walaupun saya setiap hari produksi. Soalnya tuh banyak banget yang komentar, katanya itu jorok, masaknya di bawah. Nih, sampai kayak gini tuh tak cuci setiap hari loh. Kalau pas ada pesanan terus buat bikin itu tiap hari tak cuci, selesai cuci nih, makanya emang kilap banget. Padahal kan cuci kayak gini tuh dikerepol. Nih, satu-satu diusuk-usuk, Disikat. disikat. Nah, selesai ya teman-teman nih. Kita masukkan ke dalam oven. Itu muat cuma tiga loyang ya teman-teman tuh. Di oven kira-kira berapa menit mas? 70 menit. Itu di oven sekitar 70 menit. Nih tadi kita start manggang itu jam 11.45 menit. Dan sekarang itu jam berapa nih? Jam 12.10 menit. Kita tengok alias kita pindah-pindahin ya teman-teman. Hasilnya. Jadi pindah ya teman-teman. Saya pindahin dari atas ke bawah kayak gitu 2 kali, cuma nggak tadi lupa nggak tak videoin. Nah ini tuh udah jam 12.59 ya, jadi udah sekitar 1 jam. Kita angkat, ayo pak, pak su panas ya bu, kesromong nggak kesromong ya, matang sempurna. Nih tak perlihatkan, ini kan masih putih-putih seperti ini ya teman-teman. Keadaan panas itu nanti coklat sendiri ya teman-teman, bakalan coklat ya, coklat brown kayak gitulah. Ini hasil setelah didiamkan. Nih warnanya jadi coklat ya teman-teman, nih bagus, matangnya sempurna. Nih ini nggak perlu diolesi mentega atau margarin, ini nyoplok sendiri nih, nyoplok dengan sendirinya nih. Langsung saja kita pindahin ke dalam wadah. Tuh, nyoplok sendiri ya teman-teman nih. Ini walaupun pakai oven tangkring terus manual, ini hasilnya sama ya teman-teman, rata. Kalaupun kegedean dikit, beda dikit kayak gitu nggak masalah ya, namanya juga manual nih, nggak apa-apa. Tapi matangnya itu sempurna ya nih.
Matangnya benar-benar sempurna, rata, cakep pokoknya. Tipsnya apa kak? Tipsnya yo telaten, sabar, kayak gitu. Namanya juga bikin makanan, gak boleh kesusu. Cantik banget. Terus ini kalau pas ngoven itu, kalau udah ada bau-bau kacang kayak gitu, tandanya udah matang ya teman-teman ya. Aku senang jadinya tak videoin terus, mohon maaf ya. Hasilnya bagus. Nih, hasil karya hari ini udah dapat 100 ya, tapi masih kurang banyak ya teman-teman, masih kurang banyak. Dan ini berlanjut karena ovennya cuma satu, terus cetakannya itu cuma ada 65. Oke teman-teman, jadi sembari nunggu kulit paynya matang, kita ngungkep ayam ya. Ngungkep ayamnya itu cukup di magicom atau yang buat masak nasi, rice cooker ya teman-teman. Terus bumbunya ini cukup serai pakai berapa nih, 5 batang, tapi yang 2 batang itu kecil-kecil. Terus daun salam, terus ini ayamnya 1 kilo, karena ini aku bikin kurangan ya, kemarin bikin 4 kilo, cuma lagi banyak pesanan sosis Solo, jadi ini menyusul 1 kilo. Itu muat 2 kilo ya. Ini ayamnya khusus dada mentok yang bagian daging-daging itu. Kita seperti ini. Terus kasih daun salam biar harum. Terus ini ayamnya kita tata seperti ini. Ini sudah dicuci bersih ya. Terus serainya sudah dikeprek. Jadi sudah keluar aroma-aromanya. Jadinya wangi. Seperti kamu wangi. Nah, terus kita kasih daun salam lagi seperti ini. Biar nggak amis dibanyakin aja ini. Cukup kayak gini ya teman-teman nih. Ini tuh nggak perlu dikasih air, nggak perlu dikasih garam, cukup seperti ini masaknya. Kalau masak nasi kan dikasih air, kalau ini enggak. Ini tuh nanti bakalan keluar air ya teman-teman nih. Ini tinggal dimasak. Nih langsung saja kita ungkep. Ini tuh sama plek kayak masak nasi kayak gitu, cuma ini bedanya nggak pakai air ya teman-teman. Tinggal kita tutup, kita colokkan, terus ini cook. Ini dimasak sampai ininya tuh jeglek keluar kayak gitu, itu tandanya sudah matang. Ditunggu, pokoknya ditonton sampai habis. Thank you. Kita tengok hasil ungkepan ayamnya ya. Diungkep apa ini namanya, aku kurang memahami. Ini udah ada sekitar 10 menit tuh. Tuh. Aroma serai sama daun salamnya sudah keluar, terus airnya sudah keluar tuh ya. Bentar lagi ini tuh bakalan mateng ya teman-teman. Plek-plekan. Ini udah jeglek ya teman-teman. Jadi kalau udah jeglek kayak gini, tandanya sudah matang. Kita buka tuh. Hasilnya sangat mengejutkan. Matang. Kita tutup karena mau nyabut, takutnya keseromong. Baunya enak. Kita diamkan seperti ini. Karena mau langsung tak masak. Nunggu dingin, terus tak potong-potong sesuai selera. Oke teman-teman, kita lanjut ya buat masak sosis solonya. Ini yang tadi dimasak di rice cooker. Terus ini wortel untuk isian pastel sama risol. Ini tak potong dadu alias kotak-kotak kayak gini. Terus kalau kentangnya itu lagi direndam. Nah, kita bikin bumbu. Bumbunya itu cukup bawang putih. Aku pakai sekitar 35 butir karena masak 2 macam ya teman-teman. Terus ini merica, bahasa Indonesia ini ada yang bilang kenapa nggak pakai chopper, kenapa nggak di blender. Aku lebih suka yang manual, jadi bumbunya itu kerasa lebih sedap kayak gitu, mentok sampai mentok-mentok. Ini bawang putihnya udah ada sekitar 36 ya teman-teman ya. Dibanyakin bumbu kalau masak jadinya enak sedap walaupun bahan-bahan lagi mahal. Langsung kita ulek-ulek. Ini pakai merica alias lada. Cukup. Kita ulek. Menculat deh. Aku sebenarnya ada cobek baru ya. Kemarin yang dari Magelang itu ada yang ngirim paket cobek
alias ciri mutu, salah boleh ngomong. Kita masukkan satu-satu. Ini udah dicuci bersih ya. Cara ngulek yang benar seperti ini, di bek gitu. Ini bawang putihnya bawang kating. Kalian tahu bawang kating? Absen muka. Mau diambil videonya sama pihak yang tak bertanggung jawab. Kresna, wih surung. Aku tuh sambil jaga warung. Kita setiap hari tuh ada luntur berdua ya. Dari jam 9 pagi sampai sekarang itu full di dapur. Paling ke depan kalau ada yang beli. Tuku apa nak? Oh, setiap nih ngarep. Melu nih ngarep. Oke. Aku kurang ibu sini pol. Tupira. Oke, bocah lakunya. Ini. Si budok. Bener boleh ibu. Ijo. Lanjut ke belakang. Teng 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 teng. Adonan kedua. Ini pai buah adonan kedua. Kulit pai maksudnya. Panas sepol ya. Pesannya tuh lagi banyak banget ya. Alhamdulillah. Awal yang baik. Pesanannya banyak. Diulek semua. Nih, uleknya kayak gini. Masaknya nyambi gawe video, nyambi jaga warung, jadi ini suwe. Kalau sudah halus seperti ini, langsung saja kita bagi menjadi 2. Baginya itu nggak usah adil, karena yang penting itu kebagian. Yang ayam kan cuma sedikit, kebanyakan isian pastel, cukup segini kali ya, kira-kira aja, mungkin kurang. Oke, kurang kita tambahin segini. Ini buat pastel dan ini buat ayam. Oke, untuk pertama kita akan memasak isian pastel. Kita panaskan penggorengan wajahnya itu bersih ya, cuma ininya aja nih, wajah Jawa ya kayak gini. Ini pakainya minyak curah ya teman-teman, tapi rasanya dijamin endul surendul. Pokoknya full video resep hari ini, kulit pie, terus isian pastel, isian sosis Solo. Mudah-mudahan mudah dimengerti. Kita langsung saja masukkan bumbu yang diulek tadi ya teman-teman. Tuh, minyaknya udah panas. Sambil diaduk-aduk terus seperti ini. Sudah mulai kecoklatan ya teman-teman nih. Terus merindil kayak gini. Tandanya bentar lagi tuh matang. Kita kecilkan apinya. Kalau masak tuh kayak gitu, besar kecil. Dimatangnya sempurna. Terus kita tambahin udang kering. Udang kering yang kecil-kecil itu ya teman-teman. Gunanya untuk apa kak pakai udang? Aku nggak tahu, soalnya ini resep dari ibuku. Jadi kalau bikin isian pastel kayak gini dijamin mantul. Mungkin go amis-amis kayak gitu ya, mungkin. Alhamdulillah orang-orang pada suka. Masak bumbu yang bener tuh kayak gini ya teman-teman. Ini tuh bukan hitam gosong atau apa ya, nah bumbunya tuh kayak gini nih, sampai kayak gini. Ini tandanya matang sempurna, dijamin masakan kalian tuh enak, nggak bau langu. Kalau udah kayak gini kita cemplungin ininya ya. Maaf, tak jeda dulu kameranya. Nih, kita tuang semua wortelnya ya teman-teman. Kalau masak isian tuh wortelnya dulu, ini sama aku nggak direbus langsung. Ini resepnya aku, tips aku memasak, jadi nggak boleh ada orang yang mau mengganti-ganti kayak gitu, terus ngasih saran ininya direbus dulu apa kayak jenenge,
kentang wortelnya direbus dulu. Aku pernah ya pakai ini, kentang wortelnya direbus dulu, tapi malah pelangganku komplain, nggak suka. Enak di customer kalian, belum tentu enak di customer aku. Di understand? Nih, diaduk-aduk seperti ini. Ini tuh dijamin matang ya. Soalnya banyak banget yang komentar. Katanya masak kayak gini lama, nggak direbus dulu. Ya memang lama sih, cuma jadinya lebih enak. Lama kan bisa disambi bikin apa. Orang ngejogrok nengarepan deh gawe iki. Nih. Ini bumbunya udah tercampur rata ya teman-teman ya. Kita gedein apinya. Ini benar-benar detail ya. Kalau yang biasa aku share kan sekilas-sekilas kayak gitu. Kalau udah kemrengseng kayak gini, kita masukin kentangnya. Ini perbandingannya tuh 1:1 ya teman-teman. Kalau ini aku bikin 3 kilo ya. Diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kita rapikan. Ini pokoknya resep aku ya, mau diikutin silakan, ya diikutin nggak apa-apa. Saya nggak pemaksa. Dan aku tuh jadi orang nggak pernah ngasih saran ini itu apa segala macam. Kecuali orangnya minta saran langsung baru aku saranin. Oh ya seperti ini seperti ini. Ini sudah rapi kayak gini, langsung saja kita tutup ya teman-teman. Kita tutup sampai benar-benar rapat. Nih, ini kan udah selesai kayak gini. Apa maksudnya bisa disambi kayak gitu, udah bisa disambi, dimasak sampai airnya keluar ya teman-teman. Sembari nunggu ini airnya keluar, kita motong ayam. Nih, kita motong ayam ya teman-teman. Nih, kita ambil dagingnya saja. Matang ya. Walaupun dimasak di magic, ini aku udah cuci tangan. Matang sempurna nih. Sempurna seperti kamu. Ini biasanya tulang-tulang kayak gini tuh sama aku buat bikin seblak ya. Saya bela. Kita potong-potong ini ayam biar dia bahagia. Karena bermanfaat buat semua orang. Kita sisain ayamnya karena mau buat bikin seblak. Beli apa? Beli apa? Abang, tuh kalian denger ya? Sambil jaga warung. Kalau jam segini tuh banyak anak-anak ngaji. Nih kita potong ya. Potongnya tuh searah nih, ngikutin urapnya. Urap atau serat sih ya? Serat apa ya? Ngikutin seratnya jadi kayak gini. Jadi nggak perlu ngebejak-bejak lagi. Potong ayamnya seperti ini. Udah selesai, udah tak potong-potong semua ya teman-teman nih. Finish. Kita langsung lihat isian pastelnya ya teman-teman. Nanti sudah keluar air atau belum. Ayamnya sudah selesai dipotong, kita lanjut tengok tuh. Keluar airnya ya teman-teman. Sudah mulai keluar airnya. Nih, kita bikin jelegongan. Bentar ya. Setelah bikin jelegongan, kita langsung masukkan gula. Ini bakalan aku jelasin kenapa gulanya banyak. 1,5 kilo, tak sisain dikit ya teman-teman. Nanti kalau kurang manis tak tambahin. Terus kasih micin 1,5 sendok. Ini juga bakalan tak jelasin kenapa pakai micin. Terus pakai garam. Kita kasih garam 1, 2, 3 sendok cukup. Dicukup-cukupin dulu. Nanti dites rasa. Kurang asin, apa kurang manis, apa kurang gurih.
Tuh, airnya mulai keluar ya. Nih. Kalau warnanya tuh ada warna-warna kayak gini nih, ini tandanya enak, bumbunya kerasa ya teman-teman. Kita tutup. Tuh, tutup lagi sampai kemerengseng. Kita tengok lagi seberapa airnya akan keluar. Wow, ini tuh nggak ditambahin air sama sekali ya teman-teman ya. Keluar airnya banyak, kelihatan nggak? Ikan dulu sebentar. Nih. Ini nggak dikasih air sama sekali. Terus ini keluar airnya dengan sendirinya. Ini kalau aku masak tuh seperti ini ya teman-teman. Dimasak sampai keluar airnya. Ini kan tadi pakai api kecil. Berhubung ini airnya udah keluar semua, kita besarin apinya. Oh, kita besarin apinya. Terus ini diaduk-aduk lagi. Ini dimasak sampai airnya tuh hilang, sampai airnya habis. Apa sih ya, sampai menyusut kayak gitu lah ya. Biarin, nggak usah ditutup lagi kalau udah keluar air kayak gini. Nih, kita pinggir-pinggirin. Nih, biarkan airnya menyusut nih. Airnya keluar, airnya banyak banget ya teman-teman. Dimasak sampai bener-bener tanek, sampai entong banyune. Terus aku bakalan jelasin kenapa pakai gulanya itu setengah kilo lebih dikit. Ini isian pastel cenderung manis karena kulitnya itu udah asin ya teman-teman. Jadi ini isian tuh manis. Nah, kalau isian pastel asin, kulitnya asin, yo enak. Tapi ya itu tergantung selera. Kalau pelangganku atau customerku itu sukanya asin sama manis. Beli apa? Nih kalau jam segini tuh warungnya rame, mohon maaf ya teman-teman, dan berisik, beli. Nah terus kenapa aku pakainya micin? Nih, karena aku jualan rasa, bukan healthy food. Aku bisa jualan healthy food, tapi rasanya kurang enak. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau aku bikin isian tuh kayak gini, terserah sih mau ditiru ya monggo, mau di skip ya boleh, silahkan. Aku nggak memaksa kalian tuh harus nyobain resep aku kayak gini enggak. Ini selera ya teman-teman. Jadi sekali lagi, isian pastel itu cenderung manis. Kemarin ada yang komen, duh itu gulanya banyak banget, apa orang diabetes apa enggak diabetes. Yonik misalnya gula setengah kilo di untuk kabeh baru diabetes. Ini kan buat makanan ya teman-teman, buat makanan kan ada asin-asinnya, terus ada gurih-gurihnya. Insya Allah itu perbandingannya enak kayak gue. Apa sih bahasa aku kurang paham, kayak gue lah. Nih, ini pokoknya penjelasannya cukup sekian ya teman-teman. Kalau udah keluar airnya kayak gini tuh sering-sering diaduk ya teman-teman ya. Jadi matangnya tuh merata sempurna. Oh iya, jangan lupa dites rasa. Terus ingat buat kalian kalau keluar airnya kayak gini tuh jangan dibuang. Karena ini ada sari bumbunya. Di dalam air mengandung sari bumbu. Ini ki memasak yang benar. Tapi ini khusus pelangganku. Nih airnya udah mulai menyusut ya teman-teman. Tadi kan udah kayak gelombang, udah kayak laut. Sekarang udah mulai menyusut nih. Versi masak orang kan beda-beda. Ini versi aku. Ini tinggal nanekin ya teman-teman. Ditanekin. Karena airnya udah mulai menyusut, kita kecilin apinya. Nih. Kecilin apinya. Ini sudah matang ya teman-teman ya. Sudah matang, sudah benar-benar panas, siap pakai. Bisa buat stok tahan sampai 1 minggu ya teman-teman di kulkas pendingin. Kalau di freezer itu bisa sampai 2 minggu ya.
Ini udah nggak ada airnya nih, sudah bener-bener matang, panas, dijamin gurih, mantul, boleh dicoba, silahkan. Ya nggak suka boleh di skip karena banyak gula dan micinnya. Nggak perlu pakai tepung maizena, nggak perlu pakai tepung terigu buat madetin kayak gini, cukup dimasak lama ini bakalan padat ya, nggak mutul. Ini sudah matang, lanjut kita sisihkan, matikan kompor karena mau buat masak ayam ya teman-teman. Lanjut kita memasak ayam, tuang minyak seperti biasa, ini pakai minyak curah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bumbunya sama kayak buat pastel ya teman-teman. Nah, cuma bedanya ini enggak pakai udang kecil-kecil. Kita tumis sampai benar-benar harum. Nih, bumbunya banyak ya, medok. Seperti omonganku, medok. Sudah setengah matang ya teman-teman. Itu lanjut masukkan daun bawang 4 lembar, ukurannya kecil. Terus 2 batang serai, yang satu ukurannya kecil, terus yang satu gede. Nih diaduk-aduk. Apa nih? Murah temen. Nang di sih? Oh di situ. Oh nonton sorean. Ini tak matiin dulu kompornya karena udah ini nemplek. Lanjut kita kasih santan kental ya teman-teman. Kasih berapa kira-kira? 3 sendok setengah saja. Oh, ini apinya dimatiin dulu ya teman-teman sampai bumbunya itu nggak merintil-merintil kayak gini. Kayaknya santannya kurang, boleh ditambah. Tadi 3,5, tambah lagi setengah. Ini 4 ya, dihitung 4 aja. 5. Oh, diaduk-aduk. Mohon maaf ya, yang pertama aku share itu nggak pakai santan, nggak pakai daun jeruk, nggak pakai serai. Itu tuh aku setelah sekian lama nggak bikin isian sosis Solo, jadi lupa. Terus baru inget, emang kemarin sih pas bikin itu kayak ada yang kurang kayak gitu, tapi apa? Terus aku cek lagi, ternyata ini santan, serai, sama daun jeruk. Kemarin ada pahit-pahitnya gitu pas masak. Kalau sekarang insya Allah udah gurih ya, udah gurih sesuai resep sosis Solo. Ini kalau udah kental-kental kayak gini, apinya boleh dinyalain. Apinya pakai api kecil aja ya teman-teman, sambil diaduk-aduk karena ini penggorengannya itu jelek ya, penggorengan legend dari aku masih sendiri. Ini aku belinya itu sekitar 2013 kalau nggak salah nih. Ini hitam-hitamnya udah nyoplok. Ini udah nggak ada yang nempel. Lanjut kita masukkan ayam, perayaman. Ini diaduk-aduk pelan-pelan sampai tercampur rata. Kelihatan jelas nggak? Maaf kesenggol lagi. Kita pindah kamera. Seperti apa ini kameranya? Oh, tuh kelihatan ya. Segini cukup. Oh, nih, kita aduk-aduk pelan aja biar tercampur rata. Kalau bikin isian sosis Solo itu harus diaduk terus ya teman-teman, diaduk-aduk sambil ditok-tok kayak gini nih biar ininya prul. Nih sudah mulai tercampur rata ya teman-teman.
baunya udah harum. Kita besarin apinya. Ambil gas entong. Amsyong tralala. Ini teman-teman udah mulai agak mengering ya. Tuh, udah mulai agak mengering. Tandanya bentar lagi tuh mateng. Pasti ada yang nungguin. Kok nggak dikasih garam? Nggak dikasih gula? Sabar. Sabar yuk. Ini dibedek-bedek dulu. Yang penting aromanya udah enak. Jadi tuh matengnya bener-bener tamak ya. Seperti ini lanjut kita kasih garam. Isian sosis Solo juga cenderung manis. Kita banyakin gula. Ini gula 125 gram. Aku pakainya separuh ya teman-teman karena ini cuma 1 kilo. Kita kasih garam. Garamnya 1 sendok. Micinnya 1,5 sendok tapi agak banyak dikit. Kelihatan nggak? Nih, tak pilih nih kameranya. Nah, kita aduk-aduk lagi. Karena ini pakai santan jadi harus benar-benar tamak ya teman-teman. Nih, baunya tuh harum banget. Semer banget. Mau dicontoh resepnya ya boleh. Aku nge-share resep itu nggak ada yang dirahasiain. Semuanya itu barbar. Saya nggak takut kesaing karena rezeki sudah ada yang mengatur. Percaya. Let's try it. Kira-kira sudah asin atau belum? Kita coba ya teman-teman. Ini tangannya bersih loh. Bolak-balik cuci tangan. Warawiri. Ya, tinggal didinginkan. Kita dinginkan ya teman-teman, jangan langsung ditaruh dalam box. Mangkok bacin. Nih, diler-ler kayak gini. Mantap men. Sudah dingin ya teman-teman. Ini kan tadi matang sekitar jam 5 sore. Terus ini udah jam 9 malam. Jadi langsung tak masukin aja ke dalam box. Terus tak simpan di kulkas pendingin. Bukan freezer ya. Di kulkas pendingin. Ini tadi itu sempat ditinggal beli buah. Terus nyari terigu. Ke dalam box itu harus benar-benar keadaan dingin, matangnya tuh tanak, disimpan dengan baik kayak gitu pasti tahan lama. Nggak pakai telur.